Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar malam ini? Baik ya. Senang berada di sini. Terima kasih Bukalapak sudah diundang untuk ikut dan bicara di Buka Talks. Oke, nah mungkin saya sedikit cerita perjalanan apa yang udah saya lakukan selama ini. Saya dulu lulus dari ITB sebagai seorang insinyur teknik sipil. Sampai sekarang nggak pernah bekerja di bidang teknik sipil. Nggak bisa bantuin Pak Jokowi untuk infrastruktur karena saya nggak pernah ngerti. Saya dulu sipil air, jadi harusnya saya ngitung irigasi, ngitung bendungan dan lain sebagainya. Dulu selalu saya dari kecil udah punya cita-cita jadi seorang penulis. Zaman SMP saya udah mulai nulis di buku harian. Buku harian saya dulu yang selalu covernya kalau nggak Donald Duck, Mickey Mouse yang ada gemboknya. Ada yang punya nggak buku harian kayak gitu sekarang? Nggak ada ya. Dan idola saya dulu ada yang tahu nggak? Ada seri TV namanya Doogie Howser MD. Dulu saya pikir dia seorang blogger pertama karena dulu dia nulis buku hariannya di komputer. Nah saya dulu pengen punya cita-cita pengen jadi seorang penulis. Lalu di tahun waktu saya di kampus, internet masuk ke Indonesia. Jadi ketahuan ya, waktu itu di kampus tahun berapa? Tahu nggak tahun berapa kira-kira? Tahun 90-an saya di kampus dulu. Tahun 94 ada yang baru lahir nggak? 94. Ada yang baru lahir 94? 95, 96? 96. Jadi waktu saya dulu di kampus, kamu tuh baru lahir gitu. Nah dulu saya ngalami di kampus bagaimana kemudian euforia punya akses internet, gratis, bisa begadang semalaman, harus narik kabel dari perpustakaan pusat dulu sampai ke laboratorium komputer di jurusan. Lalu yang saya lakukan tentunya begadang semalaman, ngapain coba kira-kira? Chatting di MIRC waktu itu. Chatting di MIRC, saya relain tuh begadang semalaman karena saya pikir saya chatting sama cewek. Ternyata besok paginya baru dikasih tahu saya dikerjain, saya ternyata chatting sama teman saya yang cowok juga semalaman gitu kan. Jadi rugi banget. Habis segitu, keinginan untuk jadi seorang penulis dan nemu yang namanya teknologi yang namanya blog. Nemu yang namanya teknologi yang namanya blog, lalu penuh ke rasa ingin tahuan, saya belajar coding sendiri, coding HTML, lalu kemudian ya sedikit script dan lain sebagainya, lalu akhirnya bikin blog. Nah jangan pikirin, jangan bayangin blog itu seperti yang kamu tahu sekarang. Karena kalau blog zaman sekarang tuh udah ada comment systemnya, udah ada bisa upload gambar, dalam 5 menit udah jadi. Zaman itu susah untuk punya blog, sehingga biasanya blog itu dimiliki oleh mereka yang kalau nggak kerja sebagai sysadmin, web designer, web developer. Kalau orang biasa tuh jarang yang punya. Sampai akhirnya waktu itu saya kepikiran ini kayaknya blog Indonesia harus lebih banyak lagi. Saya buatlah sebuah tulisan yang namanya panduan menjadi seorang blogger untuk orang biasa. Nah itu yang kemudian banyak dikutip oleh teman-teman media, banyak yang digunakan oleh teman-teman yang akhirnya jadi blogger juga. Dan akhirnya di tahun 2007 kita mengadakan pesta blogger yang pertama. Nah saya didaulat jadi chairman-nya waktu itu, Mas Budi Putra juga ikut. Dan itulah tech blogger atau tech event, blogger event pertama di Indonesia. Karena kalau teman-teman masih ingat, 2007 itu kita belum kenal yang namanya sosial media. Belum banyak yang pakai Facebook, belum ada Twitter, belum ada apalagi Instagram. Jadi ini sebuah dunia yang sama sekali completely different dengan apa yang kita kenal sekarang. Pada saat itu kalau kita mau bergaul di dunia online, di dunia maya, maka kita harus jadi seorang blogger. Nah itu masa origin, kalau kayak Wolverine origin story saya seperti itu gitu. Saya jadi seorang blogger karena perjalanan seperti itu. Nah dalam perjalanannya saya selalu percaya yang namanya Indonesia ini bisa bersatu dan bisa diketemukan lagi dengan yang namanya teknologi digital. Kita ada 16.000 pulau, kita ada 300 suku bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Gimana cara kita mau mempersatukan bangsa ini kalau enggak pakai yang namanya teknologi digital yang gampang dan murah dan bisa mempersatukan kita. Tapi pertanyaannya pada saat itu, pada saat kita bikin tulisan, pada saat kita bikin foto, kita nggak ada yang bisa bikin bahwa kemudian kita sustain terus-menerus menggunakan itu. Blogger-blogger zaman saya, ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak, ada yang udah punya nikah, punya anak, cerai, udah nikah lagi, udah banyak ceritanya gitu. Tapi biasanya blognya udah nggak ada sekarang. Nah jadi dulu kita semua hampir kenal satu sama lain yang namanya blogger Indonesia. Tapi itu biasanya kita lakukan untuk hobi aja.
untuk kemudian kita memang media berbagi dan berekspresi. Tapi nggak ada yang membuatnya jadi sustain. Nah ini nyambung juga dengan pembicaraan sekarang. Setelah jadi blogger, kemudian saya ketemu dengan banyak orang, ngobrol. Akhirnya saya pernah buat startup saya yang pertama. Kayaknya zaman-zaman waktu itu Bukalapak juga pertama kali baru muncul. Namanya salingsilang.com. Kita ngumpulin data, kita jadi media juga, kita ngumpulin komunitas juga. Waktu itu tahun 2009, 2010, 2011, itulah awalnya kemudian yang kalau bisa dibilang cikal bakalnya ke dunia digital Indonesia itu, kalau kita tarik balik tahun 2009, itu milestone luar biasa besar karena di tahun 2009 pengguna sosial media Indonesia ya, Facebook waktu itu, kita berangkat dari kurang 1 juta orang pengguna di Januari 2009. Di akhir 2009 kita ada 16 juta pengguna Facebook Indonesia pada saat itu. Fenomena yang tiba-tiba sangat melonjak juga dibantu dengan kehadiran device. Ada yang pasti pakai BlackBerry nggak sekarang? Ada BlackBerry? Ada BlackBerry ya. Tapi pada saat itu hampir semua orang kalau mau bersosial media, Facebookan, Twitteran, itu semua pakai BlackBerry. Itu kita sangat umum untuk bilang bahwa mana dong pinnya, tukeran pin dong gitu. Sekarang udah mulai banyak berkurang karena kita pakai aplikasi yang lain. Nah perjalanan itu yang akhirnya membawa saya akhirnya bikin sebuah sosial media Indonesia. Saya waktu itu berpikir blog adalah sebuah media sosial juga, blogging, act of blogging, kita bikin konten, tapi kita juga ngobrol, kita berinteraksi, itu adalah bagian dari sosial media juga. Saya dulu berpikiran pada satu saat semua orang Indonesia akan jadi seorang blogger. Ternyata saya salah. Karena apa? Karena jadi pengguna sosial media jauh lebih mudah. Akhirnya saya dan teman-teman bikin sebuah platform media sosial Indonesia namanya Sebangsa. Sebangsa sampai sekarang masih jalan, cuman sayanya udah nggak running lagi. Kalau teman-teman mau coba ada Facebooknya, ada Androidnya, ada iOS-nya, ada versi webnya juga, dan konsepnya adalah ini adalah sebuah platform yang menyatukan komunitas Indonesia. Jadi kalau mau cari komunitas, ada berbagai komunitas di Sebangsa. Kira-kira tahu nggak kenapa namanya Sebangsa? Sebangsa adalah satu bangsa tentunya, karena kita ini untuk Indonesia, tapi juga kadang-kadang kalau di online kita suka bercanda, ini sebangsa internet, sebangsa media sosial loh, sebangsa Facebook, sebangsa Twitter gitu. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya. Nah, dari sebangsa nanti saya cerita lagi. Nah, ini saya mau balik ke 2009. Kalau teman-teman masih ingat, di 2009 kenapa juga tiba-tiba yang namanya sosial media sangat meledak di Indonesia, banyak kasus yang terjadi pada saat itu. Salah satunya adalah Koin Keadilan. Waktu itu Prita Mulyasari, seorang ibu ngirim email, lalu kemudian dituntut menggunakan UU ITE. Orang pertama yang dituntut menggunakan undang-undang ITE pada saat itu ditahan, jadi belum dinyatakan bersalah tapi sudah ditahan selama 28 hari. Bayangin saya nulis email, terus kemudian dilaporkan, tiba-tiba saya ditahan sama polisi selama 28 hari, pasti nggak enak banget gitu kan. Waktu itu terus kita teman-teman blogger bawa dan ajak, akhirnya dorong supaya dia keluar, tapi kasusnya masih terus berjalan dan dia didenda 200 juta rupiah. Waktu itu kita pikir 200 juta rupiah, gimana caranya ya kita mau bantu, kita kumpulin uang receh yuk, akhirnya kumpulin uang receh, dalam waktu 1 minggu yang target kita ngumpulin uang 200 juta rupiah, terkumpullah sebanyak 800 juta rupiah. Itu 600 juta rupiahnya dalam bentuk uang receh yang terkumpul dalam, waktu itu kantor kita di Jalan Langsat, di Kebayoran Baru, itu pertama kalinya dalam hidup saya lihat kantor yang nggak besar itu memang, tapi dari lantai sampai ke langit-langitnya semuanya isinya penuh sama uang receh. Dan jangan dibayangin ketika ada orang nyumbang itu udah dihitung dulu. Karena enggak, tiba-tiba ada yang kasih celengan, jadi kita harus hitung. Ada yang ngasih udunan atau urunan dari teman-teman yang lain, ada yang ngasih sepatu isinya dimasukin uang-uang receh hasil perkumpulan ojek pangkalan, waktu itu belum ada ojek pangkalan, tukang ojek. Terus kita tanya, kenapa ini dimasukin ke sepatu? Biar gampang mas, nanti lemparin aja katanya sepatunya. Kalau mau bayar denda katanya gitu. Nah, ini yang membuat saya percaya bahwa teknologi digital ini akan jadi sebuah kekuatan. Kekuatan ekonomi, kekuatan perubahan, kekuatan sosial. Karena pada saat kita berkumpul dan menggunakan teknologi digital bersama-sama, walaupun banyak kritik di luar sana juga ya terhadap gerakan-gerakan di media sosial atau di dunia online, tapi ini sebuah kenyataan yang sudah terjadi. Ketika kita mengubah sebuah kekuatan ada
kepedulian dan ada kejengahan terhadap sebuah isu, maka dia bisa jadi sebuah kekuatan yang real. Uang itu akhirnya kita bawa ke Bank Indonesia menggunakan sekitar 10 truk. Sampai sana kata Bank Indonesia, padahal kita udah hitung selama 7 hari itu pakai relawan koin waktu itu. Akhirnya mereka bilang, Mas ini nggak bisa kayak gini kita terima, harus kita hitung lagi. Wah harus dihitung lagi Pak, gimana caranya? Tenang Mas, kita punya mesinnya. Wah kalau tahu ada mesinnya, apa yang kita susah hitung. Akhirnya ada mesin penghitung uang koin di basement lantai 3 di Bank Indonesia, kita turun ke bawah, dimasukin ke sebuah mesin gitu, dimasukin pakai drum, berdrum-drum, masuk ke alat, keluar-keluar, jadi sebuah tulisan di buku rekening, 800 juta rupiah. Nah, kalau mau kita fast forward, dari titik itu sampai sekarang, dengan perubahan yang sangat luar biasa yang terjadi sekarang di Indonesia, ini tuh kita tetap masih dalam awal-awal perubahan bagaimana teknologi digital bisa mengubah kehidupan kita. Ke depan, Bukalapak, unicorn-unicorn yang lain, ini semua akan punya pengaruh yang luar biasa besar, tentunya mudah-mudahan positif ya, untuk perkembangan Indonesia ke depan. Nah, setelah social movement, ini yang tadi saya bilang, Pesta Blogger 2007. Inilah satu pertama event yang partisipatif orangnya, kita biasanya cuma ngomong kenal online doang, saling cerita, tapi begitu ketemu langsung udah tahu ceritanya dia. Lu kan sekolahnya di sini ya, atau kerjanya di sini ya, oh lu kemarin curhat ini ya, oh kemarin lu pacaran sama si ini ya. Sesuatu yang gak kita bayangin sebelumnya. Nah, yang alumninya pada saat itu ya, bukan alumni 212, alumni Pesta Blogger, ada Raditya Dika, ada macam-macam penulis-penulis pada saat itu yang akhirnya sekarang punya banyak profesi yang lain juga. Nah, tahun 2016, setelah saya buat Sebangsa, kemudian saya diajak juga untuk, yuk bangun, lu kan udah pernah di dunia startup, udah pernah punya startup sendiri, startupnya udah diinvest juga, bantuin yuk, kita butuh lebih banyak lagi startup-startup di Indonesia. Oke, saya bilang, akhirnya saya jalanin, udah ada yang pernah dengar nggak 1000 startup? Udah ya, kita datang ke 10 kota, ada 6 tahapan di mana mereka yang pengen punya startup bisa mengikuti tahapan tersebut secara gratis, ada mentornya, ada modulnya. Kalau diikutin terus, kita akan cek market validation-nya, kita akan cek prototype-nya, sampai akhirnya mendapatkan juga banyak mentor dari dalam maupun luar negeri dari para pelaku startup-startup lain yang udah mature. Nah, jadi itu yang saya mau bilang, blogging, konten, bikin platform sosial media, startup, lalu kemudian gimana caranya juga secara konsisten bikin sebuah startup yang akhirnya bisa sukses. Nah, next tentunya adalah ini akan kemana sih larinya? Nah ini yang kita bisa bilang bahwa kita ini menuju sebuah ekonomi digital yang sustainable. Artinya apa? Kalau zaman dulu kita bikin konten belum ada yang mau bayarin. Ekonominya di mana? Sesimpel gini, ekonomi itu di mana ada transaksi terjadi. Nah itu yang terjadi di Bukalapak. Ketika kita beli sesuatu, ada orang jual sesuatu, itulah ekonomi. Ada orang dapat profit, ada orang yang dapat value atau barang. Nah, dulu digital ekonomi itu belum terjadi karena ininya belum ada. Sekarang sudah terjadi. Jadi infrastruktur will coming, belum 100%, user juga makin banyak. Lalu kemudian juga tentunya marketplace dan e-commerce, di situ ekonominya terjadi. Dan nah ini yang saya mau cerita, ada content creators. Nah ini yang mungkin relevan juga dengan apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di Bukalapak, yaitu kita perlu lebih banyak lagi content creators. Kenapa? Saya akan cerita gini. Jadi kalau kita lihat, di sebelah kiri itu difficulties-nya, tingkat kesulitannya, dan di sebelah sini impact-nya. Yang paling sesusah-susahnya, saya nggak mau nakut-nakutin ya, kalau teman-teman pengen punya startup, ya kita kerjain aja gitu. Tapi kalau teman-teman lihat, untuk jadi seorang startup, jadi sebuah startup yang benar-benar bagus, harus ada inovasi, harus ada business model, harus ada scale yang memang ternyata tiba-tiba orang banyak pakai. Itu serius dan bukan hanya teknologi tapi juga bisnisnya harus bagus dan gak gampang. Dari 100 startup yang muncul mungkin cuma 1 yang akhirnya jadi. Itu pun belum tentu jadi unicorn. Jadi Bukalapak ini sebenarnya sesuatu yang sangat spesial. Kalau bisa sampai jadi unicorn tuh benar-benar spesial aja. Jadi kalau kita lihat yang paling susah tuh kalau kita harus punya dan mendirikan sebuah startup kita sendiri. Tapi kalau teman-teman masih di usia 20 tahun jangan khawatir dan jangan takut gagal. Karena gagal itu biasa, pokoknya kerjain aja. Yang paling gampang kalau kita bicara soal digital ekonomi, teknologi digital ini bisa juga dipakai untuk cari makan. Gimana? Jadi ojek online aja. Ya, atau yang jualan makanan secara online. Atau mungkin petani online atau nelayan yang jualan online. Itu yang paling gampang.
teknologinya teknologi digital juga dan yang menggunakan lebih banyak dan difficulties-nya tentunya rendah, tapi impact-nya juga nggak begitu besar. Impact itu dalam arti buat para penggunanya ya. Kalau si aplikasinya sendiri mungkin impact-nya besar, tapi buat dia menjadi pengguna ya impact-nya buat dia sendiri. Lalu yang di tengah ada yang namanya UKM online. Nah ini juga penggerak roda ekonomi juga, tapi juga nggak sesusah jadi seorang pelaku startup. Tapi minimal bagi seorang pelaku UKM dia tetap jualan, nggak sesusah startup, ada ekonominya juga, tapi juga ini tentunya sebuah apa ya, kadang-kadang ini segmen tertentu lagi, nggak semua orang juga bisa jadi seorang pedagang yang bagus gitu. Nggak semua orang juga bisa bikin produk yang ternyata orang pengen. Lalu satu lagi yang saya mau bilang sekarang adalah sebuah kategori baru yang saya pengen perkenalkan adalah contentpreneur. Nah ini kembali kalau kita cari ke origin stories-nya, blogger, termasuk di dalamnya sekarang tentunya contentpreneur adalah YouTuber, fotografer, semua orang yang bikin konten, game developer, dan semua orang yang mendapatkan penghasilan dari konten yang dia buat. Makin banyak contentpreneur, loop-nya akan makin tertutup. Mereka yang bikin konten akan dapat penghasilan dari mereka yang akan jualan di marketplace atau di e-commerce. Jadi seorang contentpreneur ini adalah sebuah pilihan juga sekarang untuk, dan ini yang rasanya belum di-push, belum didorong dan belum dijadikan sebuah terminologi bahwa saya seorang contentpreneur loh, saya juga sebagai bagian dari dunia ekonomi digital ini gitu. Nah jadi contentpreneur ini nggak sesulit startup, nggak segampang jadi tukang ojek online, butuh skill, butuh tools, butuh kemampuan juga untuk cari tahu dari mana bisa dapat penghasilannya. Tapi ini bisa jadi sebuah pilihan profesi yang juga nggak kalah rewardingnya buat teman-teman yang ada di sini. Dan inilah saya pikir local talent Indonesia yang next akan datang dari situ. Jadi contentpreneur tentunya tadi saya sampaikan, blogger, YouTuber. 2 minggu yang lalu saya jadi salah satu expert di YouTuber, ada namanya YouTube Class gitu ya, Brand Jam, di mana YouTuber yang subscribernya udah di atas 100.000 ketemu dengan teman-teman brand. Yang di atas 100.000 ini saya pikir udah seneng banget dong ya, subscribernya udah di atas 100.000. Ternyata mereka semua masih pada ngiri dengan YouTuber yang subscribernya udah di atas 1 juta. Gitu. Jadi buat mereka gimana caranya gue bisa jadi YouTuber 1 juta subscriber. Yang udah 1 juta mereka kan mikir gimana caranya gue bisa jadi YouTuber yang subscribernya 10 juta gitu. Dan ternyata nggak semua punya kemampuan untuk ketemu dan ngobrol dan bekerja sama dengan brand. Kebanyakan masih terima penghasilan dari YouTube aja as a platform, jadi dari AdSense platform gitu. Nah, termasuk di dalamnya semua orang yang membuat konten dan dapat penghasilan dari situ, comic strip, ilustrator, animator, fotografer, game developer adalah pelaku-pelaku contentpreneur. Nah, bedanya contentpreneur dengan berita adalah konten saat ini berbeda dengan news, dengan berita. Media yang sekarang, dunia media mainstream ini, mereka focusing on the news. Yang mana sekarang saingannya udah begitu banyak. Yang baru-baru juga ada Tirto, ada Beritagar gitu. Tapi para pelaku konten, creator, contentpreneur yang baru, Hipwi, IDN Times, Mojok dan lain-lain, mereka nggak focusing on news. Mereka mungkin lebih banyak ke opini. Atau apa ya, sebuah kelas, apalagi nih yang kita bisa sebut, yaitu namanya konten. Konten tuh bisa menghibur, bisa bikin marah, bisa bikin sedih. Akhirnya mereka tuh bicara soal konten aja gitu. Tapi itu sesuatu yang bisa viral dan sesuatu yang bisa punya audiens yang banyak. Nah jadi kita bisa focusing on news, kita bisa focusing on berita yang mana pemainnya udah banyak dan audiensnya juga besar. Tapi kita sekarang kalau kita bicara soal news, mereka ini bersaing dengan para pelaku konten, kreator, contentpreneur. Seringkali teman-teman jurnalis, teman-teman media sekarang curhat ke saya, aduh gimana ya, gue saingan sama anak-anak muda yang tikung bikin konten, follower Instagramnya atau fans Facebooknya udah lebih banyak daripada saya misalnya gitu. Saya ini ke depannya harus gimana, padahal mereka harus bayar gaji jurnalis yang kadang-kadang sampai ratusan. Sedangkan si para pelaku contentpreneur ini mungkin masih yang dikerjain cuman 1 orang, ada yang sampai 5 orang, ada yang 10 orang dan lain sebagainya. Seringkali juga terima tulisannya dari publik gitu ya, nggak harus bayar lagi gitu. Jadi ini adalah keunggulan-keunggulan di mana memang bisnis contentpreneur ini bisa jadi sebuah
profesi tersendiri yang bisa kita dorong dan bisa jadi sesuatu yang menarik. Nah, dari pemikiran ini saya mau introduce sebuah kampanye yang belum diluncurkan. Jadi ini sebuah bocoran dulu buat teman-teman di sini. Kalau kita tadi udah ada 1000 startup untuk mendorong dunia startup Indonesia, kita udah punya banyak kampanye literasi digital, saya juga ikut bantu gerakan bijak bersosmed, tapi saya pikir contentpreneur ini kita bisa dorong secara khusus. Apa nih yang kita bisa lakukan? Kampanye apa yang kita bisa buat? Nah, saya mau kasih bocoran, yang mau kita lakukan ke depan adalah kita mau dorong kampanye yang namanya 1 juta konten produktif. Jadi bukan lagi kita bicara soal konten positif, bukan lagi kita bicara soal hoax, fake news, dan lain sebagainya. Iya itu masalah, tapi apa solusinya? Apakah solusinya kita harus lebih banyak lagi orang yang bikin konten selfie aja, biasa biar nggak bikin orang marah misalnya gitu, nggak nyebarin hoax, nggak nyebarin isu-isu politik. Tapi ada nggak sesuatu lain yang bisa bikin supaya kita semua focusing on bikin sesuatu yang memang ada hasilnya? Nah, jawaban dari saya dan teman-teman, dan mungkin mudah-mudahan teman-teman juga mau bergabung, salah satunya adalah yuk kita push, kita dorong agar masyarakat Indonesia juga tahu ada kategori yang namanya contentpreneur, di mana contentpreneur ini kita ajak mereka untuk bikin konten-konten yang produktif, yang menghasilkan apakah sebagai game developer, apakah sebagai fotografer, apakah sebagai blogger, dalam bentuk tulisan, foto, video, dan macam-macam lagi. Nah jadi ini yang mau saya sebentar lagi mungkin akan kita luncurkan. Jadi kalau teman-teman nanti tiba-tiba nanti pulang beberapa bulan lagi dengar ada yang namanya 1 juta konten produktif, teman-teman udah pernah dengar di sini sebelumnya di Buka Talks-nya Bukalapak. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih buat perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.